Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel kalian membahas seputar seleksi SNP 3K tahun 2024. Namun sebelum lanjut teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak teman-teman untuk membahas FR soal SNP 3K, khususnya materi manajerial. Seperti apa FR soal SNP 3K tahun 2024 untuk kompetensi manajerial? Kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, dinyatakan bahwa seorang anggota tim yang selalu bekerja keras merasa kecewa karena kontribusinya tidak dihargai. Sementara anggota tim lainnya yang kurang bekerja keras justru mendapatkan pengakuan lebih. Bagaimana sebaiknya dia menjaga semangat kerja sama dalam tim? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Berkaitan dengan kerja sama tim, opsi terbaik adalah opsi yang B. Kita harus tetap menjaga kualitas kerja secara pribadi dan tetap mendukung tim tanpa mencari pengakuan lebih, teman-teman. Karena dalam konteks kerja sama tim, semangat dan kualitas kerja pribadi itu menunjukkan sikap profesional. Tetap mendukung tim menunjukkan dedikasi terhadap tujuan bersama. Meskipun merasa kecewa, sikap ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mengurangi potensi konflik. Sehingga pengakuan seringkali datang dengan konsistensi dan integritas dalam bekerja tanpa perlu mencarinya secara langsung. Maka dari itu sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 2. Dalam menghadapi sebuah proyek yang menghadapi banyak tantangan teknis dan finansial, tim merasa tertekan. Apa pendekatan terbaik yang dapat diambil oleh seorang pemimpin untuk menjaga semangat kerjasama dalam tim di tengah kesulitan? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Di mana soal nomor 2 posisi kita adalah sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, opsi terbaik adalah opsi yang C. Bagaimana kita tetap membagi tantangan menjadi tugas yang lebih kecil. Selain itu, kita memberikan tanggung jawab kepada masing-masing anggota agar mereka merasa lebih berdaya. Jadi ketika tim menghadapi tekanan atau tantangan besar, teman-teman, memecah masalah menjadi tugas yang lebih kecil itu membantu mengurangi rasa kewalahan. Dengan memberikan tanggung jawab spesifik kepada masing-masing anggota, mereka merasa lebih terlibat dan percaya diri, sehingga dapat menjaga semangat kerjasama dan produktivitas. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang C. Soal nomor 3. Dalam suatu organisasi, tim yang bekerja pada sebuah proyek besar itu gagal mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun mereka sudah bekerja keras. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja tim dan mencapai hasil yang diinginkan? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ketika bekerja dalam sebuah proyek, kemudian mengalami kegagalan dalam mencapai target tersebut, kita harus berupaya untuk menganalisis atau mengevaluasi, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita harus mampu menganalisis secara menyeluruh, secara keseluruhan, apa yang menjadi hambatan atau menghambat pencapaian target tersebut, serta menetapkan tujuan kembali yang lebih jelas dan terukur. Pendekatan ini teman-teman fokus pada mencari solusi atas masalah utama dengan menganalisis penyebab kegagalan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan menetapkan tujuan yang lebih jelas dan terukur, teman-teman, tim dapat bekerja lebih efektif dan memahami prioritas kerja mereka. Langkah ini juga memperkuat kemampuan tim untuk belajar dari pengalaman, termasuk meningkatkan kinerja di masa mendatang tanpa menyalahkan individu atau tim secara keseluruhan. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal berikutnya, soal nomor 4. Setelah mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tertentu, Anda menyadari bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk tetap berkembang? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik soal nomor 4 adalah opsi yang B. Bagaimana kita harus melakukan pengkajian ulang. Mengkaji ulang pendekatan yang telah digunakan atau yang telah kita lakukan. Mencari penyebab kegagalan termasuk mencari metode lain yang lebih sesuai untuk belajar. Karena
Pilihan ini, teman-teman, menunjukkan sikap yang reflektif, termasuk proaktif dan terbuka terhadap pembelajaran. Dengan mengevaluasi metode sebelumnya, teman-teman dapat mengidentifikasi apa yang tidak berjalan dan apa yang sudah baik, termasuk mencari alternatif yang lebih efektif, teman-teman. Pendekatan ini penting untuk tetap berkembang dan tidak menyerah hanya karena hasil awal tidak memuaskan. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 5. Seorang kepala bagian menghadapi situasi di mana anggaran yang diberikan untuk sebuah program sangat terbatas. Bagaimana sebaiknya kepala bagian tersebut mengelola program ini mencapai hasil maksimal? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik dalam menghadapi keterbatasan anggaran, teman-teman. Opsi terbaik adalah opsi yang B. Bagaimana kita harus memprioritaskan kegiatan yang paling penting, termasuk mencari cara kreatif untuk menghemat biaya sambil tetap mempertahankan kualitas hasil, teman-teman. Dalam situasi dengan anggaran terbatas, penting bagi kepala bagian untuk memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan program. Dengan pendekatan kreatif dalam pengelolaan sumber daya, seperti mencari efisiensi biaya atau solusi alternatif, kepala bagian dapat memastikan program tetap berjalan dengan hasil yang optimal, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 6. Selama beberapa bulan terakhir, Anda merasa kemampuan Anda dalam bekerja mulai stagnan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan kerja Anda? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ketika menghadapi situasi pekerjaan mulai stagnan, kita wajib mengupgrade, meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Maka dari itu, opsi terbaik adalah opsi yang C. Kita berinvestasi dalam pelatihan atau kursus yang relevan, yang sesuai dengan pekerjaan, dan aktif mencari peluang untuk belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Pilihan ini, teman-teman, menunjukkan inisiatif dan proaktif untuk mengembangkan diri. Dengan mengikuti pelatihan untuk kursus, Anda bisa memperoleh keterampilan baru yang relevan. Belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman juga dapat memberikan wawasan praktis dan mempercepat peningkatan kemampuan Anda. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap pertumbuhan profesional. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Soal nomor 7. Dalam menghadapi proyek dengan banyak tantangan dan ketidakpastian, tim Anda tetap fokus pada hasil akhir meskipun menghadapi banyak hambatan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan tim tetap berada di jalur yang benar? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi terbaik terletak pada opsi yang B. Bagaimana kita memantau kemajuan secara teratur dan menyesuaikan strategi jika diperlukan, sambil menjaga komunikasi yang jelas dengan tim. Jadi kita wajib memantau perkembangan dan pekerjaan. Dalam proyek yang penuh tantangan, teman-teman, apalagi ketidakpastian, penting untuk memantau kemajuan secara berkelanjutan agar dapat mendeteksi hambatan lebih awal. Dengan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan dan menjaga komunikasi yang jelas, teman-teman, pemimpin dapat memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan utama tanpa kehilangan arah. Pendekatan ini juga membantu menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan kepercayaan di dalam sebuah tim. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang B. Soal nomor 8. Anda menerima umpan balik bahwa cara kerja Anda cenderung lambat dan kurang efisien. Bagaimana Anda sebaiknya merespon umpan balik ini untuk meningkatkan kinerja Anda? Apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jawaban terbaik terletak pada opsi yang A. Kita menerima umpan balik dengan bijaksana, termasuk mencari tahu akar penyebabnya, teman-teman, dan mengimplementasikan teknik baru atau alat yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Pilihan ini menunjukkan sikap yang terbuka terhadap umpan balik, fokus pada perbaikan diri, dan upaya menemukan solusi praktis guna meningkatkan efisiensi. Respon seperti ini menunjukkan profesionalisme, kemampuan adaptasi, dan keinginan untuk terus berkembang. Sekali lagi, opsi yang tepat, opsi yang A. Soal nomor 9. Organisasi tempat Anda bekerja akan menjalani perubahan besar yang melibatkan restrukturisasi dan perubahan proses kerja. Beberapa rekan Anda menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pemimpin untuk mengelola perubahan ini dengan efektif? Apakah opsi yang A, B,
C ataukah opsi yang D? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kita dihadapkan dengan situasi adanya penolakan dari rekan kerja kita terhadap perubahan tersebut atau istilah lainnya lah resistensi. Sehingga sebagai pemimpin, langkah terbaik untuk mengelola perubahan ini agar berjalan dengan efektif adalah opsi yang A. Bagaimana kita menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan tentang alasan perubahan serta mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Pilihan ini, teman-teman, menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan proaktif. Dengan komunikasi yang baik dan melibatkan rekan-rekan dalam proses perubahan, resistensi dapat diminimalkan, dan perubahan dapat diterima lebih efektif. Partisipasi dari seluruh tim juga meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Baik teman-teman pejuang ASN P3K tahun 2024, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa, di akhir video kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan kompetensi manajerial. Silahkan dicermati apakah opsi yang A, B, C, ataukah opsi yang D yang menjadi jawaban yang terbaik. Silahkan tuliskan jawaban terbaik dari teman-teman pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan FR soal ASN P3K tahun 2024 khususnya kompetensi manajerial. Tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak teman-teman pejuang ASN P3K tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.